Benarkah Nabi Muhammad menikahi mantan istri anaknya sendiri? Jika kita hanya membaca judul ini di media sosial tanpa memahami sejarahnya, tentu akan timbul kesalahpahaman yang besar. Sudut pandang ini pula yang sering digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyudutkan moral Rasulullah. Namun tahukah kita, di balik pernikahan tersebut ada kisah pengorbanan yang sangat menyentuh hati antara seorang ayah, anak angkat, dan sebuah hukum yang mengubah sejarah dunia. Mari kita simak kisah aslinya secara mendalam, agar kita semua dapat memahaminya dengan bijak. Jauh sebelum Islam datang, ada seorang anak bernama Zaid. Ia diculik dari keluarganya, lalu dijual sebagai budak. Singkat cerita, Zaid akhirnya dibeli dan dirawat oleh Nabi Muhammad SAW. Bukannya diperlakukan dengan kasar, Zaid justru dilimpahi kasih sayang yang luar biasa. Hingga suatu hari, ayah kandung Zaid berhasil melacak keberadaannya dan datang ke Mekah untuk menebus anaknya. Nabi Muhammad dengan bijak memberikan pilihan sepenuhnya kepada Zaid. Silakan pilih, kamu ingin ikut ayah kandungmu atau tetap tinggal bersamaku? Jawaban Zaid sungguh mengejutkan semua orang. Sambil menangis, ia memeluk Nabi dan berkata, "Aku tidak akan memilih siapapun selain Anda. Anda telah menjadi ayah dan ibu bagiku." Melihat kesetiaan Zaid, Nabi Muhammad langsung membawa Zaid ke depan Ka'bah dan mengumumkan kepada masyarakat, "Saksikanlah semuanya, Zaid adalah anakku." Sejak hari itu, ia memiliki nama baru yang sangat terhormat, Zaid bin Muhammad. Ia menjadi anak kesayangan Nabi. Lalu mengapa di kemudian hari Nabi menikahi Zainab, mantan istri Zaid? Pada zaman dahulu, ada aturan adat Arab yang sangat kaku. Anak angkat kedudukannya dianggap sama persis dengan anak kandung. Artinya, seorang ayah angkat diharamkan untuk menikahi mantan istri dari anak angkatnya, karena dianggap menikahi menantu sendiri. Aturan adat yang keliru inilah yang ingin dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam hukum Islam, anak angkat tetaplah anak orang lain. Mereka tidak bisa disamakan dengan anak kandung, baik dalam urusan garis keturunan, nasab, maupun hak waris. Untuk meruntuhkan adat yang sudah berakar selama ribuan tahun tersebut, perintah perubahannya harus dicocokkan langsung oleh Nabi Muhammad. Dapat kita bayangkan betapa beratnya perasaan Nabi Muhammad saat menerima perintah tersebut. Beliau tahu persis, jika beliau menikahi Zainab, yang saat itu sudah bercerai secara baik-baik dengan Zaid karena ketidakcocokan, beliau akan dihujat habis-habisan oleh masyarakat luas dan dituduh dengan berbagai kalimat negatif. Nabi sempat merasa ragu, bukan karena nafsu, melainkan karena mengkhawatirkan prasangka manusia. Demi menjalankan perintah Allah serta demi menyelamatkan hak anak-anak angkat di seluruh dunia agar tidak kehilangan nama ayah kandung mereka, Nabi Muhammad dan Zaid memilih untuk patuh. Zaid dengan ikhlas melepaskan dan Nabi dengan penuh ketaatan menjalankan pernikahan tersebut. Bahkan nama Zaid tidak boleh disandingkan dengan nama Nabi, harus kembali menggunakan nama ayah kandungnya, yaitu Zaid bin Haritsah. Allah memberikan hadiah yang luar biasa. Allah mengabadikan nama Zaid secara terang-terangan sebagai satu-satunya nama sahabat Nabi yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 37. Sebuah kemuliaan besar yang bahkan tidak dimiliki oleh sahabat dekat seperti Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab. Allah tidak ingin mempersulit nabinya. Justru Allah mengorbankan perasaan Nabi Muhammad saat itu untuk mendobrak adat yang rusak. Tujuannya satu, agar di masa depan hak anak kandung terlindungi, hak waris tidak kacau, dan batasan aurat di dalam rumah tangga semua tetap terjaga dengan suci. Sebuah pengorbanan besar dari Rasulullah demi keadilan umatnya sampai hari kiamat.